Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Jakarta Global University dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelompok 8 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bank and Financial dengan dosen pengampu Yuni Pambreni SST MMG. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 orang dengan judul materi Perusahaan Dana Pensiun. Berikut ada pun nama-nama anggota, dan ini adalah topik yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya langsung aja ke topik pembahasan. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian perusahaan dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan menurut Zaki Badriwat 1984, dana pensiun merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk membayar karyawan apabila karyawan tersebut sudah berhenti bekerja pada perusahaan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dana pensiun adalah suatu organisasi yang menghimpun dana dari para kontribusi peserta dan perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk menjamin keamanan dan kepastian bagi anggota yang telah mencapai masa pensiunnya. Perusahaan dana pensiun ini dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga keuangan sosial, dan lembaga keuangan swasta. Mereka menghimpun dana dari para peserta melalui iuran tetap yang telah ditetapkan pada gaji karyawan. Dana yang terkumpul biasanya diinvestasikan di berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan lainnya. Selanjutnya, ada fungsi dana pensiun. Dana pensiun adalah sebagai penyambung hidup atau bekal pensiun yang dimana selanjutnya sebagai modal usaha di masa pensiun. Fungsi dana pensiun ada 3. Yang pertama yaitu ada fungsi dana pensiun bagi perusahaan. Salah satunya yaitu memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan, dan juga meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan menjadi meningkat. Yang kedua yaitu ada fungsi dana pensiun bagi karyawan. Hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Jika penerima dana ini meninggal dunia, dana tersebut bisa diwariskan pada keluarga yang masih hidup, sehingga memberikan rasa aman yang didapatkan oleh keluarga penerima. Yang ketiga, ada fungsi dana pensiun bagi penyelenggara program. Penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Biasanya seseorang menggunakan dana pensiun di saham, obligasi, ataupun reksadana. Selanjutnya, ada manfaat dana pensiun. Dana pensiun memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama yaitu ada ketentuan hidup lebih baik. Dana pensiun yang mencukupi memungkinkan seseorang menjalani hidup yang lebih layak dan nyaman tanpa harus bekerja keras di masa tua. Yang kedua, ada memenuhi impian. Dengan dana pensiun yang mencukupi, seseorang dapat mewujudkan impian atau keinginan yang tidak terpenuhi selama masa kerja. Yang ketiga, mengurangi beban keluarga. Dana pensiun yang mencukupi dapat mengurangi beban finansial bagi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sudah pensiun. Yang keempat, ada mendorong pensiun dini. Jika seseorang memiliki dana pensiun yang mencukupi, mereka bisa memilih untuk pensiun lebih awal dan menikmati hidup tanpa perlu bekerja lagi. Selanjutnya, jenis dana pensiun. Nah, secara umum, jenis dana pensiun ini terbagi menjadi 3 jenis. Apa saja itu? Yang pertama, pemberi kerja. Nah, jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau seluruh badan yang mempekerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Iurannya bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Adapun contohnya yaitu PNS mempunyai PT Taspen dan TNI atau Polri mempunyai PT Asabri. Nah, yang kedua yaitu lembaga asuransi kesehatan. Jenis berikut adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan.
baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja. Dan adapun contoh dari lembaga asuransi kesehatan yaitu DPAK Allianz, BPJS, DPAK Manulife Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu lembaga keuangan. Jenis yang terakhir adalah dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja saja, serta besarannya berdasarkan pada keuntungan pemberi kerja. Dan adapun contoh dari lembaga asuransi kesehatan yaitu DPAK Allianz, BPJS, DPAK Manulife Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu lembaga keuangan. Jenis yang terakhir adalah dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan kepada pemberi kerja saja, serta besarannya berdasar pada keuntungan pemberi kerja. Contoh dari lembaga keuangan yaitu DPLK Muamalat, DPLK BNI, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik selanjutnya yaitu produk perusahaan dana pensiun. Produk dari perusahaan dana pensiun ada dua. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiunan lainnya. Dan yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasilnya dibukukan pada rekening peserta sebagai manfaat pensiun. Selanjutnya adalah instrumen investasi perusahaan dana pensiun. Yang pertama yaitu adalah emas. Emas adalah salah satu aset yang dapat kita jadikan sebagai investasi karena emas ini memiliki nilai yang stabil dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Emas yang digunakan sebagai aset investasi biasanya adalah emas batangan dengan kadar kermurnian 99,9% atau setara dengan emas 24 karat. Nilai emas batangan 24 karat umumnya selalu naik dari waktu ke waktu. Bahkan ketika terjadinya krisis ekonomi global seperti resesi dan inflasi, emas batangan dapat dicairkan atau diuangkan dengan mudah. Kapan saja kita membutuhkan dana darurat, pencairan emas dapat dilakukan. Instrumen investasi yang kedua yaitu saham. Investasi lain yang dapat kita pilih untuk menyiapkan dana pensiun adalah saham. Saham merupakan surat menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal di suatu perusahaan. Dengan berinvestasi menggunakan saham, seseorang memiliki saham juga memiliki hak atas sebagian aset di suatu perusahaan. Saham memiliki nilai yang fluktuatif dengan kenaikan dan penurunan yang sangat tajam. Jika terjadi kenaikan nilai, maka keuntungan yang didapat juga cukup besar. Namun apabila terjadi penurunan tajam, investor dapat mengalami kerugian hingga kemungkinan bangkrut. Maka dari itu, saham biasanya disebut sebagai aset investasi yang berisiko tinggi, yang perlu dikelola dengan orang yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian. Nah, muncul pertanyaan lebih untung investasi di saham atau investasi di emas sih? Nah, di sini saya akan kasih lihat grafik ya, yang di sebelah kiri kita ini ada grafik 5 tahun terakhir dari saham Bank BCA, dan yang di sebelah kanan kita ini adalah 10 tahun terakhir dari emas itu. Oke, jawaban singkatnya adalah lebih untung mana, investasi saham atau emas? Jadi saham lebih menguntungkan daripada emas, tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya teman-teman. Nah, apalagi yang kita tahu gitu ya umumnya, investasi saham risiko lebih tinggi daripada investasi di emas. Teman-teman bisa lihat ya di grafik sebelah kiri itu yang di bawah tulisan IDR, ini lebih signifikan saya pakai grafik Bank BCA ya teman-teman, dalam 5 tahun terakhir gitu. Nah, itu dalam 5 tahun terakhir Bank BCA naik gitu sahamnya, naik jadi 120,31% dalam 5 tahun terakhir gitu. Sedangkan dalam 10 tahun terakhir gitu ya, nilai emas itu naiknya cuma 70,45% gitu. Yang dimana 10 tahun terakhir misalnya teman-teman lihat nilai harga emas itu 500.000, mungkin sekarang itu udah bisa 1 juta gitu. Tapi dalam 10 tahun terakhirnya si emas itu masih kalah keuntungannya sama 5 tahun terakhirnya si saham Bank BCA ini gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kedua instrumen ini dalam jangka waktu pendek itu memiliki risiko yang sangat tinggi gitu. Pertama saham gitu ya, yang kita tahu lah kinerja Bank BCA gitu pasti bagus perusahaannya, udah terjamin gitu kan, udah diakui gitu. Tapi teman-teman nggak bisa memprediksi gitu dalam jangka waktu pendek nilai saham itu, pasar saham, karena pasar saham itu dalam jangka waktu pendek itu nilainya naik turun gitu.
Jadi nggak bisa memprediksi. Bisa-bisa teman-teman yang investasi itu ya, di tahun 2018 pada bulan Januari gitu, teman-teman menginvestkan eh, dana teman-teman itulah, kekayaan teman-teman sebesar 1 juta di saham gitu. Tapi teman-teman kayak nggak sabar itu, terus teman-teman ngeholdnya cuma sampai 5 bulan. Terus teman-teman pas sampai 5 bulan ke depannya, teman-teman ingin menjual saham teman-teman itu, ternyata malah turun gitu nilainya. Bisa-bisa teman-teman itu kapok gitu investasi ke saham ini gitu, yang walaupun kinerja Bank Indonesia itu bagus, tapi teman-teman kalau menjual saham teman-teman dalam jangka waktu pendek itu resikonya lebih tinggi gitu teman-teman. Jika ada pertanyaan kayak kalau mau investasi saham ke perusahaan mana ya, nah di sini saya akan menjawab sebaiknya gitu, sebaiknya ke perusahaan yang bank-bankan gitu. Kenapa harus perusahaan yang bank-bankan sih? Karena sektor keuangan itu tahan banting gitu pada krisis ekonomi. Contoh kemarin COVID-19, semua ekonomi menurun gitu kan, saham bank juga sebenarnya menurun. Tapi coba lihat ya, setelah pandemi gitu, pasca pandemi gitu, setelah pulih, nah yang dimana saham bank ini lebih cepat pulihnya daripada saham perusahaan lain gitu. Jadi ada saran aja gitu ke saham yang perusahaan bank-bankan untuk kita berinvestasi. Oh iya, jadi impactnya itu kalau saham itu bisa peningkatan kekayaan gitu. Jadi investasi saham yang berhasil itu dapat memberikan keuntungan finansial gitu. Keuntungan finansial yang signifikan melalui apresiasi harga saham dan dividen gitu. Dan juga impact dalam berinvestasi di emas itu ya. Jadi dalam ketidakpastian ekonomi atau gejolak pasar gitu, nah emas ini dianggap sebagai aset yang aman gitu. Investor cenderung lebih beralih ke emas untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Oke, memasuki instrumen investasi selanjutnya, yakni ada deposito gitu ya. Nah, deposito tersendiri merupakan produk simpanan di bank yang memiliki jangka waktu tertentu dan memberikan bunga yang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa gitu. Nah, nasabah yang menempatkan dana dalam bentuk deposito ini tidak bisa menarik dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati oleh pihak bank dan si nasabah. Kecuali dengan penalti atau denda. Jadi si nasabah menarik dananya sebelum pada jatuh tempo yang telah ditentukan, maka si nasabah akan terkena penalti gitu ya. Nah, deposito juga merupakan pilihan investasi yang relatif aman, terus memiliki resiko yang kecil dan stabil, cocok nih bagi individu yang menginginkan imbal hasil dengan resiko yang minimal gitu ya. Oke, instrumen investasi selanjutnya adalah obligasi. Nah, obligasi tersendiri merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau entitas lainnya untuk mengumpulkan dana dari para investor gitu ya. Saat membeli obligasi, investor pada dasarnya meminjamkan uang kepada penerbit obligasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo gitu. Contohnya misalnya pemerintah membuat infrastruktur pembangunan jalan layang gitu ya. Nah, pada pembangunan infrastruktur jalan layang pasti pemerintah butuh yang namanya dana. Oleh karena itu, si pemerintah menjual obligasi ini terhadap para investor gitu. Lalu investor membelinya gitu. Misal pemerintah menjualnya obligasinya 1 juta gitu dalam pembangunan proyek ini. Lalu investor membelinya 1 juta juga gitu. Nah, tapi pemerintah mengembalikannya setelah proyeknya ini selesai, misalnya dalam hitungan 5 tahun ke depan yang akan datang gitu ya. Nah, maka si investor ini akan menerima pengembalian pokok dari pemerintah itu 5 tahun ke depannya gitu ya. Nah, lalu apa sih yang diberikan pemerintah untuk investor ini gitu ya. Nah, jadi merupakan imbalan bunga gitu ya. Imbalan bunga misalnya 10% per tahunnya gitu ya. Jadi misalnya dalam 5 tahun itu 10% dari 1 juta adalah kan 100.000. Jadi 100.000 dikali 5 tahun atau dikali 5 gitu ya. Jadi 500.000. Jadi pada saat jatuh tempo itu pembangunan proyek pemerintah ini selesai, jadi si investor menerima pengembalian sebesar 1.500.000, yang dimana 1 juta ini adalah pinjaman pokok
si investor kepada pemerintah. Nah, 500.000 ini merupakan bunga gitu, imbalan bunga dari si pemerintah gitu ya. Nah, selanjutnya ada instrumen investasi properti gitu ya, yang dimana properti merupakan aset yang bernilai stabil dan mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga keuntungan atau return yang didapat dari investasi ini cukup besar gitu ya. Nah, misalnya kayak teman-teman membeli suatu tanah gitu ya, lalu dikembangkannya buat usaha teman-teman kayak bikin kos gitu. Ini untuk skala berkelanjutan gitu ya, buat kedepannya gimana sih cara mengembangin dana teman-teman ini atau aset teman-teman, sehingga nanti pada hari tua kita nanti kita memiliki simpanan yang baik gitu. Oke, jadi instrumen investasi dan perusahaan dana pensiun ini memiliki korelasi yang erat gitu, karena dana pensiun mengelola dan menginvestasikan kontribusi dari para peserta untuk menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan perusahaan dana pensiun. Yang pertama ada kelebihan dari perusahaan dana pensiun, yaitu 1. Seseorang akan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun. Yang kedua, mencegah ketergantungan pada orang lain di masa tua. Dan yang ketiga adalah manfaat jaminan kesehatan dan kecelakaan. Lalu, selanjutnya ada kekurangan dari perusahaan dana pensiun. Yang pertama, ada kebijakan pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu. Yang kedua, itu resiko investasi yang tidak terkontrol. Dan yang terakhir, beberapa program pensiun memiliki batasan akses dana. Kesimpulan dari materi ini, perusahaan dana pensiun adalah entitas yang mengelola dan menginvestasikan dana pensiun untuk memberikan manfaat pensiun kepada para anggotanya setelah mereka pensiun. Tujuannya adalah memastikan kesejahteraan finansial anggota di masa pensiun melalui pengelolaan dana yang profesional dan berorientasi jangka panjang. Dana pensiun ini dihasilkan dari iuran anggota dan kontribusi perusahaan, serta diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan mengurangi risiko.